dengan tilawah dulu. Dibuka surah Al-Alaq. Kita baca dulu ayat 1 ya, sampai 19 ya bacanya. Terus kepenak sadayana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita terjemahkan ya 5 ayat.
Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut nama. Rabbika, Rabbmu. Alladzi, yang khalaq, telah menciptakanmu. Khalaq, telah menciptakan. Al-insana, manusia. Min alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dengan menyebut Rabbmu. Al-akram, yang maha mulia. Alladzi, yang allama, mengajarkan. Bil qalami, dengan pena. Allama, yang mengajarkan. Al insana, manusia. Ma, apa-apa. Lam ya'lam, yang dia tidak ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. In asdaqal hadis kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna syiraral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Pertama-tama alhamdulillah, rasa syukur dan pujian kita persembahkan kepada Allah pada malam atau Rabu malam ini. Kita masih bisa hadir pada majelis taklim. Tentu mudah-mudahan setiap amal yang kita laksanakan ini menjadi amalan makbulan sholihan. Dan tidak lupa doa juga turut berbelasungkawa kepada sesepuh kita, Ibunda Hajah Titing, yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua dari Ibu Haji Entin dan Bapak Haji Asikin Sujaja almarhum. Allahum yarham, mudah-mudahan Allah merahmati semuanya. Dan juga doa yang disembahkan sebagaimana Rasulullah SAW, Allahumma gfir li Hajah Titing warfa' darajataha fil mahdiyin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan juga mengumpulkannya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yakni tafsir surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq diambil dari ayat kedua, alaq, artinya segumpal darah. Di mana ayat ini membicarakan tentang penciptaan manusia. Dan ini juga termasuk ayat-ayat min ajaibil Quran, ayat yang penuh dengan keajaiban. Mukjizatil Quran, ayat yang merupakan kemukjizatan Al-Quran. Ayat ini dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Kita tahu bahwa
kata iqra merupakan fi'il amri, perintah dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Bahkan yang kita pegang juga ini adalah Al-Qur'an yang merupakan bacaan. Quran bacaan memakai alif lam adalah ma'rifah, yakni bacaan yang khusus, yakni kitabul Quran, bacaan Al-Quran yang berbeda dengan bacaan biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya menjadi nilai ibadah. Ya. Kita tahu dalam hadis alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun, alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif harfun, alif itu satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mim satu huruf. Wa fi kulli harfin hasanat, wa fi kulli hasanatin asu hasanat, bahwa setiap satu hurufnya satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan, insyaallah. Ya. Iqra, bacalah. Ya. Ayat ini mewajibkan kita untuk senantiasa membaca. Sebagaimana kita tahu bahwa gerbang ilmu adalah membaca, gitu. Kuncinya, ya. Kunci ilmu adalah membaca. Walaupun gudangnya adalah buku, gitu kan. Tetapi kalau tidak dibuka dengan kuncinya, maka khazanah ilmu itu tidak akan terbuka. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Siapa Rabbmu itu? Allah. Di sini tidak langsung dengan kata bismillahi, tetapi bismi rabbika. Ya. Ada dua fungsi. Yang pertama untuk mengenalkan manusia kepada Rabb. Ya. Yang kedua supaya manusia bisa menggali siapa hakikat Rabb manusia itu. Makanya Allah tidak langsung saja kepada Allah, gitu kan? Karena orang-orang kafir pun, orang Quraisy juga mengenal Allah, gitu kan? Tetapi tidak mengenal Allah sebagai Rabb-nya, gitu kan? Nah, ini Alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu, ya. Yaitu Allah yang telah menciptakan manusia. Di mana Allah ini sebuah kata yang telah Allah pilih sebagai penyebutan dirinya. Alif, lam, ha, hanya. Berapa huruf? Berarti alif, lam, ha. Jadi berapa huruf? 4. Ini banyak. Ya. Dan kata Quraisy Shihab, ya salah satu Quraisy penafsirannya, ya. Dikutip dari para ulama tafsir lainnya bahwa Allah itu satu kata yang bila mana kehilangan satu huruf, 2 huruf, 3 huruf itu tidak tidak masalah. Maknanya tetap sama. Alif, lam, ha, buang alifnya, tinggal lillah, gitu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Menuju kepada Allah, milik Allah, gitu. Buang alif lamnya, tinggal lahunya. Lahu ma fis samawati wa ma, baginya, bagi siapa? Bagi Allah. Penasaran kene atuh, buang alif lam na tinggal naon? Hu itu siapa? Dia, ya. Jadi innahu kana sesungguhnya dia Allah, ya. Jadi kehilangan semua huruf atau sebagian huruf pun tetap Allah itu Allah, gitu kan. Hanya sering mempertanyakan kenapa dalam agama-agama itu nyebutnya kalau Yahudi Yahweh, gitu ya. Yahweh, gitu kan. Ya mungkin saja orang Ibrani juga ingin menyebut Allah. Hanya dalam bahasa Arab disebut Allah, gitu. Ya. Iqra, bacalah. Ada 2 dalam bahasa Arab membaca itu. Yang pertama tala yatlu tilawah, ada juga qara'a yaqra'u qira'ah. Ya.
Kalau tilawah, Pak. Kalau tilawah itu yatluna alaihim ayatihi, mentilawahkan, menyampaikan makna yang terdalam. Ya. Maksud dari ayat-ayat Allah. Sedangkan iqra itu lebih umum. Ya. Bisa saja membaca sesuatu yang mungkin ayat-ayat yang tidak ada tulisannya, gitu kan? Makanya ayat yang disebut ayatul maktubah, ayat yang tertulis, ayat yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat yang tidak tertulis, gitu. Kenapa? Karena surat ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, ya. Di mana Rasulullah SAW saat itu usianya sudah 40 tahun. Usia yang cukup dewasa, matang, ya. Di antaranya usia yang dekat dengan kematian, gitu ya. Tidak bisa main-main, ya Pak ya. Emang sih 30 tahun can deket jeung maut. Ya, sudah dekat ya. Maut itu lebih dekat daripada apa ya? Urat lehernya gitu. Seperti rezeki yang mengejar kita. Nah, usia 40 tahun Rasulullah sejak usia 35 sudah melakukan uzlah. Ya. Uzlah teh naon? Bahasa sufinya menyendiri gitu. Uzlah. Tahanus kalau bahasa Nabi bukan uzlah tapi tahannus. Tahannasa ya tahannasu tahannusan. Ya, berkhalwat ya. Makanya dalam istilah tasawuf bagi orang-orang yang berkhalwat gitu ya, berdiri sendiri gitu kan. Ya. Tetapi tahanus pada hakikatnya berbeda dengan khalwat itu sendiri. Tahanus khusus bagi para nabi. Di antaranya Rasulullah usia 35 meninggalkan hiruk pikuk manusia, ya. Meninggalkan kota Mekah, meninggalkan bisnis, ya. Karena Rasulullah itu sudah puncak-puncaknya, ya. Kalau disebut bisnis mah udah pangmapana. Siti Khadijah teh wanita yang paling kaya raya gitu. Rasulullah udah jadi orang kaya, Pak. Wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailat fa'agna. Kami menemukanmu Muhammad dalam keadaan miskin, lalu kami berikan kekayaan. Ahli tafsir dengan kekayaan siapa? Yaitu bimali Khadijah, yaitu dengan kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Ya. Pengusaha sukses, Pak. Muncul paripawas mah bro di juru bro dipantau. Di mana harta bendanya sudah di mana-mana, Pak. Gitu. Dan kekayaan itu ternyata tidak membawa sesuatu yang positif ya, bagi kehidupan. Materi itu tidak membawa sesuatu terhadap tujuan yang hakikat yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah merasa hampa gitu. Nah, beki beunghar teh hirup teh asa teu beuki teu puguh tujuan. Sedangkan setelah Islam, setelah mendapatkan wahyu, justru Nabi Muhammad mendapatkan tujuan. Jadi satu-satunya kekayaan atau materi yang dimiliki Rasulullah saat itu tidak menghantarkannya kepada hakikat kehidupan untuk apa gitu. Ya. Seperti orang-orang yang mu'alaf, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sekalipun sekarang banyak yang berbondong-bondong. Sekarang di barat itu berbondong-bondong masuk Islam. Demi apa? Demi menemukan tujuan dan hakikat dari kehidupan. Ya. Pami urang atas gaduh tujuan banyak. Naon tujuan orang hidup teh? Sing kira-kira tujuan orang hidup di dunia ini apa? Ya. Ibadatullah, ya ibadah kepada Allah yang menjadi khalifah di muka bumi yang nantinya kembali ke tempat semula yaitu surga. Sedangkan orang-orang yang kafir mereka hampa, bahkan tidak sedikit mereka yang bunuh diri. Bos Indosemen
Tahun berapa ya bunuh diri? Loncat dari pabrik gitu kan ke bawah. Kemudian banyak juga yang para artis ya, itu di Amerika itu dulu ada seorang pelawak ya, dia kaya raya. Kalau sekarang mah Sule lah ya, Indonesia mah Sule Pak. Ya, dia pandai menghibur orang lain, membuat tertawa, tetapi hatinya sendiri menangis. Hatinya sendiri menangis. Dia berpura-pura bahagia, padahal hatinya sangat menderita. Tetan paling menderita teh berpura-pura bahagia gitu. Pura-pura loba duit namanya. Padahal teu boga duit. Mendingan jujur eta boga duit namanya. Ya. Ya. Tapi insya Allah karena materi bagi kita bukan sesuatu gitu kan yang bisa mengantarkan kebahagiaan. Ya kalau dilihat dari dunia, Nabi Muhammad juga sudah mapan gitu kan. Banyak impian yang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad memilih untuk ujlah pergi. Ya, bingung dengan kehidupan jahiliyah. Naon kehidupan teh gitu nya. Tidak puguh tujuan. Mereka mencari dunia dengan berbohong. Kemudian anak dibunuh, mabok-mabokan, akhlak di nomor sekian kan gitu kan. Ibadah juga penuh dengan kemusyrikan gitu kan. Kotor, jijik terasa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW usia 35 meninggalkan Mekah dan sekitar belasan kilometer dari kota Mekah pergi ke Gua Hiro, Pak. 5 tahun, Pak. Gitu. Huruj banyak. 5 tahun. Lain 3 poe, Pak. 5 tahun. Maka kepada huruj 5 tahun ada itu. 5 tahun. Ya. Ketika saat itu Rasulullah SAW menatap kota Mekah. Saya baca dalam Haikal itu Rasulullah tiap hari pagi sore menatap kota Mekah, menerawang, ingin menemukan sebuah hakikat kehidupan. Ya. Sampai terus dilakukan. Kadang kalau pulang bekalnya, pulang lagi ke rumah bawa bekal, kurang naon atuh. Ya. Kok malah mengusigana geus aya ATM mah tinggal gesek we. Da harta geus banyak atuh Pak. Nya tinggal naon atuh. Kudu demo da geus segala rupa aya gitu. Subhanallah Pak. Ya, bolak-balik kadang dikirim langsung oleh Siti Khadijah. Kadang oleh Maisarah ya, pembantunya Maisarah gitu kan dalam sejarah itu. Sampai akhirnya datang sebuah malam yaitu pada malam Ramadan ya, bulan Maret ya, kata Haikal itu Rasulullah SAW suatu malam kedatangan sosok ya, lalu mengatakan Iqra. Tiba-tiba aya nuju poek mongkleng taya lampu, Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba datang Jibril gitu kan, Iqra, bacalah gitu. Apa jawabannya? Wa ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Kan bingung banyak. Nitah baca kelas hiji, ai kelas hiji can bisa maca gitu. Mata tong diajar tematik kelas hiji mah diajar maca heula we gitu. Kan sulit gitu kan. Ya. Nah, Iqra wa ma'ana biqori. Nah, kumargi tidak bisa membaca wae ditangkep Rasulullah. Ku eta sosok teh. Rasulullah bingung, kaget, cemas gitu kan. Sampai beberapa kali sampai badannya ingin terasa remuk kata Rasul, barulah dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Jibril. Ya. Inilah 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu yang telah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu kan. Inilah ayat yang memulai segala sesuatu itu harus dengan bismillah gitu kan. Iqra membaca ilmu pengetahuan tetap tidak boleh lepas dari konteks bismillah gitu. Dengan menyebut nama Allah. Ilmu apapun kalau dikorelasikan dengan bismillah maka akan terasa manfaat dan maslahatnya, Pak. Gitu. Maka tidak heran kalau Albert Einstein mengatakan ya apa itu? Religion without science without religion is blind. Ya.
bahwa ilmu pengetahuan tanpa ada agama itu blind teh buta mau aya arahna. Pada hebatna kumaha Albert Einstein dalam ilmu pengetahuan, sosok terbesar ilmuwan pada abad ke 18 19 gitu kan. Ya. Tapi sampai mengatakan kalau ilmu tanpa agama ya itu akan buta ya. Bom atom di Purageun nya di mana Hiroshima dan Nagasaki. Arinya bom atom perlu ilmu? Perlu atunya. Paling oke tanpa ilmu malah yang jadi bom atom ya. Bom molotok banyak. Bom molotok itu kepake ilmu ya. Jangan dikira Pak. Penyumbangkeun we akhirnya membunuh manusia gitu kan, membunuh manusia sendiri. Ya, religion without science is lame. Ya, agama tanpa ilmu pengetahuan itu pincang karena hakikatnya agama penuh dengan ilmu. Ya. Agama yang mana? Albert Einstein tidak bisa menyebutkan agama yang mana, tapi Islam memulai iqra, bacalah gitu kan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Allah Subhanahu wa taala khalaqa telah menciptakan al insana manusia min alaq dari segumpal darah gitu. Imam Abu Ja'far At-Tabari mengartikan alaq itu Adam, darah gitu ya. Tapi Adam darah yang sifatnya mengental, Pak. Ya. Dan alaqah ini disebut juga dalam Al-Qur'an atau ayat yang lain, diantaranya surah Al-Mu'minun ya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 dan 13 gitu kan. Bahkan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin dari saripati tanah. Sulalah itu saripati, kandungan. Bedanya kita dengan Nabi Adam, kalau Nabi Adam min tini lazib. Dalam Quran disebutkan Nabi Adam itu dari tanah yang tembikar, yang liat. Karena Nabi Adam itu langsung dibuat oleh Allah gitu. Dari tanah gitu kan. Langsung dari tanah. Kumaha gambaran anaknya, orang tuh bisa nggambarkeun gitu kan. Hanya tanah gitu kan. Ya. Kemudian kalau keturunannya min sulalatin min tin. Tidak langsung dari tanah, tapi dari kandungan tanah. Yang dimaksud bahwa terkait dengan ayat berikutnya dari sulalatin min tin itu nanti Allah jadikan summa ja'alnahu nutfatan. Ya, Allah jadikan saripati tanah itu menjadi nutfah, yaitu sperma. Ya. Air mani banyak. Ya. Apa air mani? Adalah apara'aitum matumnun. Tidakkah kamu perhatikan yang terpancar? Itu yang disebut dengan air mani gitu. Nah, jadi penciptaan manusia itu prosesnya ada 3, nanti nutfah dulu. Ya. Ketika dalam alam rahim, apara'aitum matumnun, tidakkah kamu perhatikan apa yang kalian pancarkan, yaitu air mani itu yang berasal itu min sulalatin min tin. Ya, dari saripati tanah. Kaditu nama yang jadi yang jadi makanan gitu nya nu katuang ku urang teh kan rupa-rupinya aya nu janten pepohonan padi nya nasi gitu kan, kemudian ada yang menjadi sayur mayur. Nah itu ketika dikonsumsi oleh kita selain jadi darah, selain jadi nutrisi vitamin, akhir-akhir nama janten nutfah gitu, air mani gitu kan. Ya. Fi qararim makin, kemudian nutfah itu diletakkan oleh Allah fi qararim makin dari sebuah tempat, yaitu rahimnya seorang perempuan. Qararin makin, tempat yang qoror, yang kuat. Jadi rahim perempuan itu kuat gitu kan, terlindungi ya. Dan nutfah ini
yang dimaksud nutfah ini tidak semuanya kata ahli ilmu. Dan dalam ayat Quran itu nanti ada dari setetes sperma, dari setetes nutfah. Ternyata yang menjadi embrio atau yang menjadi calon makhluk anak itu dari nutfah itu hanya sebagian. Ya. Konon katanya menurut catatan itu ahli sains mah dari nutfah itu terkandung 250.000 naon Pak? Spermanya. Ya naon teh namanya teh? Spermatozoid gitu. Spermatozoa gitu ya. Anu bergerak-gerak namanya. Ya. Itu dari 250.000 Pak, bayangkan berlomba-lomba menuju kepada satu titik ya. Yang disebut dengan sel telur punya. Sel telur gitu. Sel ovum nah, gitu. Dan sel ovum itu telah menyediakan pintu dan hanya cukup kuotanya adalah untuk satu berlomba Pak. Saya angkat jadi PNS nanti. Kursinya cuma satu Pak. Saya saja ikut PNS nya 3 kursi 6.000 dah hese nah. Ya 250.000 untuk satu tempat kuotanya. Ternyata yang berhasil itulah yang menjadi urang kita tesang juara Pak ya, saya pernah menang lomba-lomba ke Agustusan, catat orang pernah juara, buktinya apa? Urang bisa aja lahirnya. Ya, dan ketika masuk spermatozoa itu ke sel ovum itu langsung menutup rapat dan yang lain tersapu dengan zat-zat dalam rahim itu dan mati yang tidak lama. Subhanallah. Ya. Langsung perempuan itu maka sifatnya itu setia kalau perempuan tehnya. Geus we lamun geus menerima satu teh tidak bisa ke lain hati gitu. Walau alam bisa alam. Ya. Nah, itu Pak. Nutfah. Jadi sebagian nutfah ya. Tersimpan dari rahim kemudian summa khalaqna nutfata, kemudian kami ciptakan dari nutfah itu, dari sperma itu alaqah, melebur Pak, dengan sel telur itu melebur ya, melebur ya. Bahkan membelah gitu kan. Nah nanti membelahnya ini bisa tetap apa namanya, bisa jadi laki-laki atau perempuan. Kadang membelahnya dua, bisa menjadi nutfatain, 2 nutfah gitu kan. 2 alaqah gitu. Jadi kembar banyak. Kadang-kadang ayah anak kembar, Pak. Ya. Nah, alaqah ini seperti lintah ya. Set langsung seperti apa namanya, menjadi darah gitu kan. Nutfah, kemudian jadi alaqah, mudgotan. Kemudian menjadi mudgoh Pak. Jadi si gaila cep saurna teh kana rahim perempuan teh tet jiga lentah we Pak kumaha. Makanya alaqah teh saur dokter Jaik nya, Zakir Naik gitu nya. Dia membahas dengan luar biasa siga lentah. Cep langsung nempel kana rahim ibunya dan itu langsung dia nyedot Pak. Jika orang lamun menuju ka sawah aya lentah nyedot teu? Nyedot gitu kan. Nyong-nyongos gede we nya Pak. Getih teh geus beak urang teh. Justru aya nama justru anu kitu teh di teangan terapi we nya. Matak baheula mah sarehat mun nya. Da digemrong we lentah. Ada aya nama lentahna ge areueuh gitu. Matak mahal lentah teh. Nya baheula mah barareunghar Pak, bisa terapi nyelira gitu. Jadi si alaqah ini nyedot keperluan dirinya sehingga tumbuh gitu. Mudghah. Nah, mudgoh inilah disebut zigot ya, disebut teh zigot calon pianakkeun teh. Jadi ngagedean gantung di rahim menjadi mudgoh ya. Nah, mudgoh faholaknal mudgoh idoman. Kemudian dari mudgoh itu menjadi tulang ya, menjadi tulang, jadi rangka Pak ya. Pakasawnal idoma lahman, kemudian dari rangka itu, dari tulang itu oleh Allah dibungkus dengan daging. Makanya jadi apa namanya, calonnya udah membentukkan, kadang-kadang membentuk tangan, kaki gitu kan.
kepala, walaupun kadang-kadang yang awal-awal tidak membentuk seperti manusia, tapi lama-lama membentuk gitu. Ya. Pakasona idoma lahman summa ansa'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami tumbuhkan menjadi makhluk yang lain, maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Nah inilah khalaqal insana min alaq, itu bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun ayat yang 12, 13, 14. Ya. Nah, Allah kemudian mengulangi lagi. Jadi hakikatnya ayat 2 menjelaskan ayat pertama, ya, masih menjelaskan ayat pertama, yaitu khalaq. Ya. Khalaq yang telah menciptakan apa? Khalaqal insana min alaq. Gitu. Ini bahasa Arab kalau ada naat man'ut gitu kan, badal. Jadi untuk menjelaskan kalimat yang belum sempurna, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min alaq. Kemudian baru mengulangi lagi seperti ayat pertama, Iqra wa rabbukal akram. Jadi sebenarnya perintah baca itu baca gitu kan. Dan Imam At-Tabari menurut riwayat Qatadah mengatakan ayat ini adalah menyuruh Iqra hatta alama bil qalam. Ya. Jadi bacalah sampai kamu bisa belajar menulis. Ya. Jadi belajar teh sampai kita bisa menulis. Itu puncak belajar teh kita bisa menulis. Seperti Bapak sekarang belajar Al-Quran di alif-alifan, alif ba ta sa nya dugikeun ka bisa baca Quran. Apakah sudah bisa? Maka terus tingkatkan sampai bisa menulis. Cing naon sebut teh imla banyak. Nah, Bapak misalkan ini bismillahirrahmanirrahim. Tangke di bumi teh bayangkeun kumaha nulis bismillahirrahmanirrahim. Tulis coba. Lamun teu acan tiasa imla teh nya can beres, berarti orang kedah teras belajar. Kintan-kintan orang nulis bismillahirrahmanirrahim siap engke dites akan benar teh bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang teu apa cara menulisna kan bisa-bisa bismillah terus disambung kan nya. Alif disambung jadi lam gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi puncaknya kata Qatadah bahwa belajar itu sampai bisa menulis bil qalam. Maka anak itu kan belajar membaca dan menulis gitu. Menulis adalah puncaknya. Kenapa? Karena dengan menulis dia itu akan bisa mencurahkan ilmunya. Ya, di antaranya. Makanya kalau seorang ulama, ya, kelebihan seorang ulama itu salah satu nilai plusnya adalah kalau dia punya tulisan. Saya ngisi WD dia tapi tulisannya mana gitu kan? Can aya kan gitu. Berarti secara plusnya seorang pengajar ilmu itu belum bisa dikatakan plus kalau belum punya tulisan. Dan para ulama dulu kita terkenal selain mereka itu luar biasa bacanya, ya, mencari ilmunya, dan juga pandai menuangkan ilmunya dalam bentuk tulisan. Ahli tafsir Pak, ya, ahli tafsir teh At-Tabari, pangkandalna apa sakieu tah. Dikieukeun kita nepi urang ya. Ketika lihat umat rada malales dibere tafsir ka dieu. Ku ulama teh aya nu pandai disederhanakeun Pak. Nyata Ibnu Katsirnya. Ibnu Katsir sakieu Pak. Ternyata malas keneh maca sederhanakeun ku Imam Marogi tinggal sakieu banyak engke malas keneh urang sak tinggal sakieu dua lembar gitu subhanallahnya. Nah, tapi mereka luar biasa bisa mencurahkan ilmunya dalam tulisan tafsir atau bari, ya. Aya hadis, ilmu hadis banyak berjilid. Imam Bukhari 4 jilid banyak. Terus naon syarahna Al-Hafidz Ibnu Hajar 15 jilid. Masya Allah kan gitu. Mereka mentuangkan ilmunya dalam bentuk tulisan. Dan menulis itu bukan sesuatu yang gampang Pak, ya. Urang maca kadang-kadang maca teh ngarti henteu duka atunya
dibaca hese kan, apalagi menuangkan dalam tulisan. Kadang-kadang saya oke bade hayang nulis, geus nulis teh nya bade ngetik we, padahal lebih mudah ngetiknya. Ternyata subhanallah itu ulama dulu. Pas bade ngetik teh ngahulang, ti mana heula ieu nulis teh kan. Bingung. Makanya kadang-kadang ada ulama jarang yang bisa mencurahkan ilmunya dalam tulisan. Ya. Sekarang makin jarang. Kalau sekarang ada Ustadz Aceng namanya. Ustadz Aceng Jakaria itu beliau ilmunya banyak tapi tulisan juga banyak gitu. Saya juga punya guru Ustadz Sidik dulu, dia pandai pinter tafsir hadis tapi tulisannya saya catat cuman ada tidak lebih dari 5 gitu kan. Berarti kan tidak mudah kan menulis itu gitu. Para ahli tafsir apalagi ya, jarang di Indonesia itu ahli tafsir, bisa dihitung dengan tangan. Ya, diantaranya dulu ada Abdul Rauf Asinkil, kemudian Marah Lubed kitabnya ya, kemudian kesininya ada Profesor Mahmud Yunus, kemudian ada Buya Hamka, itu luar biasa Buya Hamka itu. Buya Hamka itu punya tafsir namanya Tafsir Al Azhar gitu ya. Yayasannya juga Yayasan Al Azhar gitu. Tafsir Al Azhar dapat gelar doktor honoris causa dari Al Azhar. Padahal Buya Hamka teh nulis tafsir nuju di penjara, Pak. Gitu. Ai urang di penjara kumaha, Pak? Curi. Itu Ibnu Taimiyah itu bisa menulis Majmu Fatawa yang jilidnya berjilid-jilid, itu adalah apa namanya di penjara. Ya. Justru dicurahkan naon deui pagawean ai biasa dakwah di luar mah nya, di penjara naon deui dakwah dari penjara. Ternyata tidak menulis dan akhirnya menjadi kitab. Gitu. Ya. Jadi puncak dari membaca itu menulis, Pak. Puncaknya. Kalau udah menulis berarti dia hebat, luar biasa gitu. Ya. Said Kutub, Pak. Said Kutub itu menulis tafsir namanya Fi Dhilalil Quran. Di mana? Di penjara gitu. Di penjara ketika menjelang hukuman mati. Duh, diurang marti hukuman mati mah boborah nulis tafsir banyak. Bawa curik we meureun undang we saudara kunjungan ke penjara. Nah, sabab sakedeung di abdi bade dihukum mati. Tapi tidak dengan Said Kutub tuh. Nulis dan menjadi tafsir fi Dhilalil Quran dan dianggap tafsir yang sangat berbahaya yang bisa membangkitkan ruh jihad wa istihad. Gitu kan ya? Terlepas daripada pro kontra isinya itu, wah yang kritik terlepas. Tapi luar biasa. Ari urang kumaha kudu penjara heula kitu nulis tafsir gitu. Belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Nah, alladzi alama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia bil qalam melalui pena, Pak. Ya. Jadi orang menulis menulis ilmu itu dari tulisan. Dan saya juga tertarik tuh ada itu tuh Quran yang sekarang tulisan ya. Itu anak-anak yang belajar di Ustaz Oka itu mereka menulis dengan tulisan. Itu metode dari Mesir, Maroko itu hafalan Quran. Memang saya lihat di Hazanah itu memakai metode menulis, Pak. Gitu di antaranya. Alamal insana malam ya'lam. Dengan tulisan itu Allah mengajarkan manusia malam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahuinya, gitu kan. Dan alhamdulillah ketika para ulama menulis baik itu tafsir, baik itu hadis dan kita baca Iqra, kita bisa tahu apa yang belum kita tahu sebelumnya, gitu. Dulu kita tidak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah, tetapi dengan kita membaca, menulis, Allah mengajarkan malam ya'lam, apa yang tidak diketahui gitu. Terlalu luas artinya banyak. Nah ini tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan semakin menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita dan menjadi ilman nafi'an buat kita semua. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.